Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Kita kembali ada dalam renungan malam kita. Dan pada malam ini renungan kita diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh ada untuk diingatkan lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu inilah waktu-waktu di mana kami hidup adalah hari-hari yang sukar. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk kami mengerti apa maksud-Mu dalam kami menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengar di tempat-tempat di rumah masing-masing. Dalam nama Yesus, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebagaimana sudah saya katakan tadi, maka Efesus 5 ayat 16 ini mengingatkan kita lagi dan memperhatikan kita untuk kita perhatikan bahwa waktu ini adalah jahat. Kemarin dalam ibadah raya kita sudah mendengar nasihat-nasihat firman Tuhan, baik dalam ibadah yang pertama, ibadah kedua dan ibadah ketiga, di mana kita diingatkan tentang waktu yang jahat ini, di mana kita diajak untuk menyadarkan kita jangan kita menjadi bodoh, ya. Tapi kita harus menggunakan waktu ini, karena mengingat waktu ini adalah waktu akhir, di mana kita semua diminta untuk mempersiapkan diri kita. Waktu yang jahat ini seringkali bawa kita dalam keadaan-keadaan yang kehilangan iman, kehilangan kesempatan. Sebab itu saya katakan Tuhan tolong, inilah waktu-waktu di mana kita hidup. Sadarilah, karena memang keadaan akan semakin jahat. Itu saya bersyukur kepada Tuhan kalau firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kita jangan sampai jatuh dalam murka Allah. Karena betapa ngerinya kalau kita sampai jatuh ke dalam murka Allah. Tidak ada kesempatan lagi. Itu mari kita mulai malam ini, mulai hari-hari ini, kita harus semua masing-masing bertanggung jawab buat keselamatan kita. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu masing-masing dengan takut dan gentar. Sebagaimana dituliskan oleh Paulus buat orang-orang di Filipi. Kerjakan keselamatan itu. Kita harus mengerjakannya. Kenapa? Karena kita sudah ada di waktu di mana dikatakan Tuhan sudah dekat. Jadi ini harus menjadi kesadaran kita. Agar semua jemaat Sosialim khususnya dan begitu banyak orang-orang percaya harus mempersiapkan diri. Jangan kita melalaikan kesempatan-kesempatan di mana Tuhan selalu mengingatkan kita. Lewat firman Tuhan kita tahu firman itu selalu datang. Seperti dalam suratan yang mengatakan firman itu adalah suara Allah untuk menegur kita. Kalau kita ada dalam kesalahan, tapi bukan saja kita ditegur, tapi dikatakan dia memperbaiki kita. Dan dia akan membawa kita pada jalan kebenaran itu. Supaya keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Di mana dia sudah begitu banyak menanggung segala kejahatan kita. Jangan itu membuat kita jadi tergelincir lagi. Tapi Tuhan tolong supaya kita sadar. Inilah waktunya
di mana kita semua harus bangun dari tidur kita. Harus menyadari waktu sekarang ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita mengalami pemulihan. Tuhan kita baik, Dia mau pulihkan kita. Pada waktu wanita yang kedapatan berdosa dihadapkan kepada Yesus, Yesus hanya diam. Dia hanya menulis di tanah. Lalu Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama-tama merajam dengan batu. Tapi tidak ada seorang pun, semuanya meninggalkan. Lalu Yesus datang. Tidak adakah yang menghukum kau? Demikian aku pun juga tidak. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kembali berbuat dosa. Jadi Tuhan tolong, hari-hari ini memang hari yang jahat. Firman Allah sudah jelaskan. Begitu banyak keadaan-keadaan yang mau membawa kita masuk dalam kejahatan-kejahatan. Tapi karena kita tahu pengampunan sudah berikan. Pengampunan Tuhan sudah berikan. Dia mau memulihkan kita supaya kita boleh kembali ada pada jalan-jalan Tuhan. Semangatkan diri kita, bangun diri kita untuk kita menjadi kuat dan terus dapat berjalan di dalam jalanannya Allah. Tuhan tolong kita semua. Biarlah pengertian untuk kita sadar akan waktu-waktu ini bahwa kita mengerti. Inilah waktunya kita semua harus bangun dari tidur kita. Jangan kita menjadi bodoh, tapi kita mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita untuk menyadari keadaan ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur karena firman-Mu datang lagi mengingatkan kepada kami. Untuk kami menyadari waktu sekarang ini. Dan biarlah kami semua bergiat untuk bangun daripada keadaan-keadaan kami. Untuk mempersiapkan diri kami. Karena kami tahu Engkau tidak lama lagi akan datang. Semuanya sudah nyata lewat apa yang kami saksikan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat. Bahwa benar inilah waktunya, waktu yang terakhir. Karena itu sadarilah diri kami Tuhan, dan biarlah setiap umat Tuhan boleh menyadari, khususnya jemaat Sesianim. Kami semua mau sadar dan ingat, dan harus kembali pada jalan-jalan Tuhan. Supaya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi bekal hidup kami. Keselamatan itu menjadi milik kami seutuhnya. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkat-Mu atas kami semua. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, dan tetap bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat malam.
gerejaku adalah rumahku.